今、画面見えてますでしょうか？ Daijoubu desu. Sudah はい。terlihat semua ya untuk presentasinya? Oke. Hai. はい。じゃあ、始めてって大丈夫ですかね。Daijoubu desu, どうぞ。はい。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。こんにちは。Selamat siang semuanya. 東洋言語学院の田中と言います。今日はよろしくお願いします。Ya, saya Tanaka dari Toyo Language School. Mohon kerjasamanya. はい。じゃあね、早速始めていきます。今日は皆さん参加してくれてありがとうございます。Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi di acara ini. 今ね、これパッと見ると70人ぐらいの人が見てくれてますね。Iya, kalau dilihat dari sini kayaknya ada 70 orang lebih ya yang ikut berpartisipasi ya. うん、今日ここに参加をしているこの70人の皆さん、それぞれここに来た理由があると思います。Ya, jadi kalau menurut kami dari setiap orang, 70 orang yang ada di sini pasti punya alasan untuk mengikuti seminar ini. うん日本に興味があります。日本語勉強したいです。日本で働いてみたいなっていろいろ皆さん思ってることがあると思います。Ya, jadi mungkin ada yang berminat untuk sekolah di Jepang, ada yang berminat untuk pengen kerja di Jepang, atau punya minat tersendiri tentang budaya Jepang misalnya ya. 今日私が、このね30分ぐらいの短い時間で、皆さんに説明をしている間、皆さんはねぜひやってほしいことがあります。Ya, jadi selama saya akan menjelaskan topik pembicaraan hari ini selama 30 menit, saya ingin minta tolong sesuatu pada kalian. 皆さん将来何をしたいですか？ Ya, jadi saya ingin kalian memikirkan untuk kedepannya kalian pengen seperti apa sih? それから将来何をしたいか、どんな自分になりたいか。Kemudian nanti di masa depan kalian ingin menjadi apa? Kemudian ingin menjadi pribadi seperti apa? Seperti itu. そんなねことをね想像しながら、自分は日本に行ったらこういうことができるようになりたいなっていうのを想像しながらぜひ聞いてみてください。Ya, jadi nanti kita dengarkan presentasinya sambil membayangkan ya, nanti saya di Jepang ingin seperti apa ya, saya ingin belajar seperti apa untuk tujuan seperti apa. Hai. まずね、じゃあ早速始めていきます。Oke, kita mulai. ちょっと待ってくださいね。はい。まず、なりたい自分になるための第一歩は、日本語学校を探すところからスタートです。Ya, jadi ketika kita ingin mencapai tujuan menjadi sesuatu atau pribadi yang kita inginkan, langkah pertamanya adalah kita mencari sekolah di Jepang. はい。この2500という数字、日本にある日本語学校の数です。Ya, 2500 ini adalah jumlah sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang. 2500も学校があったら、どこがいいのか、ちょっとわかんないですよね。Ya, tapi kalau pilihannya ada sampai 2500, pasti kita bingung ya mau pilih yang mana ya. 今日はね、皆さんが今ここで聞いてくれてるように2500校の中から私たち東洋言語学院を選んでくれた今東洋言語学院で勉強している先輩たちから、アンケートを取ってね、どんな基準で学校を選んだかっていうお話もしていきます。Ya, jadi kita sempat bikin semacam angket begitu untuk beberapa orang yang sudah masuk ke sekolah bahasa kita tentang bagaimana mereka caranya memilih sekolah bahasa. 学校を選んだ時のポイントとか、当時のね日本に来る前の不安な気持ちとか、そういうのも聞いてきましたので、ぜひね皆さんの今の気持ち、今のこう疑問に答えていけるような答えになると思いますので、ゆっくり聞いていってください。Ya, jadi poin-poin yang kita tanyakan di angka tersebut adalah kira-kira apa sih kekhawatirannya ketika belajar di Jepang, kemudian bagaimana cara apa yang mereka perhatikan ketika milih sekolah bahasa Jepang di Jepang. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Hai. はい。まずね、学校全体についてお話をしていきます。Jadi yang pertama kita akan jelaskan sekolah secara umum ya. 学校自体がね、きちんとしている学校、施設なのかっていうこと、信頼できる学校なのかなっていう基準で学校を探していたっていう先輩がたくさんいました。
Ya, jadi kalau menurut hasil angketnya, banyak siswa yang memilih sebuah sekolah itu berdasarkan dari tingkat kepercayaan atau kredibilitasnya, reliability-nya, seperti itu. うん、やっぱりお金と時間をかけて、しかも家族とね、離れて日本で新しい生活を始めるわけですから、ね、自己投資に最適な、最高の学校であるかっていうのをね、しっかりと考えながら選んだっていう学生もいました。Ya, jadi ada beberapa siswa yang memang memilih sekolah itu dengan memikirkan kan kita sudah keluar uang, keluar banyak waktu, kemudian kita sudah berpisah dari keluarga ya untuk belajar. Jadi dia ingin memilih sekolah itu yang cocok dengan investasi yang dia keluarkan seperti itu. うん、安心して日本で生活して、しかもかつね、質の高い教育を受けるためには、とっても大切な基準だと思います。Ya, jadi standar ketika kita bisa belajar dengan tenang, dengan secara kondusif, dan dengan sekolah yang berkualitas baik, itu adalah standar yang sangat penting untuk diperhatikan saat memilih sekolah. でその点で言うと、東洋言語学院は日本の政府に認められている、ちゃんとした学校、きちんとした学校ですよっていうふうにお墨付きをもらっています。Nah, kebetulan untuk Toyo Language School sendiri kita sudah mendapatkan approval dari pemerintah Jepang sendiri. Jadi kita sudah punya pengakuan berstandar ya dari pemerintah. Jadi tidak perlu diragukan lagi. でもこれって誰でも政府からね、しかもガバメントから、あ、君いいよって簡単にお墨付きもらえるわけじゃないですよね。Ya, tapi sertifikasi atau pengakuan ini tuh bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan sebenarnya. この、じゃあ認定いいです、いい学校ですねって言われる基準、要件、条件があります。Ya, jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan atau approval dari government itu. 例えば、皆さんに日本語の勉強、教育を提供するために十分な施設、校舎とかね、場所の話ですね、が整っているかどうか。Ya, jadi yang pertama, apakah sekolah tersebut punya fasilitas yang memadai untuk membina murid-murid belajar bahasa Jepang di sana? それから質の高い教育、日本語の授業を皆さんにね、お届けするために十分な資格を持った先生が必要な人数揃っているか。Ya, kemudian selanjutnya, apakah jumlah guru yang punya sertifikasi yang mampu cocok untuk mendidik siswa itu sudah ada dan memadai seperti itu? Apakah jumlahnya sudah cukup seperti itu? それから東洋言語学院で勉強していいですよっていう人数が決まってます。定員というものがありますので、その人数の学生がきちんとルール、日本のね、ルールを守って日本で生活ができるように学校としてしっかり指導をしているかどうか。Kemudian untuk jumlah murid sendiri kan memang ada ketetapannya ya, ada peraturannya untuk mengenai jumlah murid. Nah, di sini juga dinilai apakah sekolah ini, apakah Toyo Language School bisa memandu siswa-siswanya untuk hidup dan beraktivitas di Jepang sesuai dengan peraturan yang berlaku. それから最後に自分たちで学校のことを振り返って反省をして良くないなっていうところはしっかりと良くする、改善をするように努力をしているかどうか。Nah, dan poin yang terakhir itu apakah sekolah ini terus berimprovisasi ya? Misalnya ketika kita sudah menjalankan proses pendidikan, terus ternyata ada kekurangan, kemudian ada kesalahan, apakah mereka melakukan adanya usaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut? 東洋言語学院はね、この全部の条件をしっかりと満たしているので、いい学校ですねというふうに日本の政府から言ってもらえています。Ya, dan karena Toyo Language School sudah memenuhi seluruh persyaratan ini, jadi government atau pemerintah dari Jepang itu sudah mengakui bahwa Toyo Language School adalah sekolah yang baik. でね、最初に言った日本には日本語学校が2500校あるんですよ。Seperti yang kita katakan tadi, ada 2.500 sekolah di Jepang ya. 日本語教育機関かな、学校じゃなくて教育機関、塾とか、そういうのも含めて2500。Iya, jadi bukan hanya sekolah bahasa Jepang ya, tapi termasuk lembaga pendidikan seperti les, tempat-tempat les atau kursus seperti itu. でその中でも今言った日本の政府からいい学校ですねって認められてるのは600校まで絞られるんです。600。Nah, dari 2.500 itu ternyata yang mendapatkan sertifikasi atau pengakuan dari pemerintah hanya ada 600 sekolah.
それだけすごい学校なんですよ。Ya, berarti memang kita beda dari yang lain ya. はい。それからね、今はね、学校のこうちゃんとしてる学校なのかっていうお話をしました。Ya, itu adalah tadi penjelasan tentang bahwa Toyo Language School adalah sekolah yang benefit seperti itu. うん、次はね、ちょっと環境のお話をします。Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai lingkungan belajarnya. やっぱりね、住む場所大切ですよね。東洋言 Ya, 語学院は東京都の江戸川区というちょっとね千葉っていう隣のところに近いエリアにあります。ya. Jadi memang ya kalau untuk belajar itu lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat penting. Kalau di Toyo Language School ini kita ada di Tokyo di prefektur Edogawa yang agak sedikit ke selatan. うん、ここにね写真載せてるんですけど、公園とか海の近くなのでちょっとマリーナとか船着き場って言いますかねボートがいっぱいあるようなところも多くて、本当に自然が多くってゆったりと過ごせる環境です。Ya, jadi lingkungan di sekitarnya sendiri itu kita ada banyak taman, ada laut juga, ada itu yang sebelah kanan tuh ada marina, jadi banyak perahu-perahu seperti itu. Jadi lingkungannya sendiri itu dikelilingi sama alam yang sangat bagus. Jadi untuk belajar juga kondusif dan tenang. うん、なのでね、まあ、公園なんてどこにでもあるじゃんって思うかもしれないんですけど、西葛西はね、ベッドタウンって呼ばれるエリアなんですね。仕事をする人、会社があんまりたくさんないですから、みんなこう住んでいる家が、居住地が多いエリアです。Ya, jadi kan kita mikir ya kalau taman sih di mana aja banyak gitu kan. Tapi yang beda dari Nishikasai adalah dia itu memang area yang punya sedikit kantor ya. Jadi perkantorannya sedikit. Jadi dia tuh dijuluki ada sebagai city yang agak terpisah, kota yang agak terpisah. Jadi tidak sehiruk pikuk yang ada di perkotaan. ね遊びに出かけるっていうよりかは生活をする場所として、住みやすい場所になっております。Ya, jadi kalau untuk tempat tinggal ya, bukan untuk main-main. Untuk tempat tinggal ini adalah tempat yang sangat enak untuk ditinggali. Seperti itu. なんかこ Hai. このまで話聞くと、もしかして西葛西って田舎ですかって思う人いるかもしれないんだけど、Mungkin banyak yang berpikir ya kalau gitu jangan-jangan apakah Nishikasa itu kayak desa gitu ya? Gitu. 田舎ではないんですね。ここ、西葛西の場所はこの赤いここの右側のところです。ここが西葛西です。Hai. Jadi sebenarnya Nishikasa itu bukan desa juga. Jadi dia itu tempatnya ada di yang sebelah kanan itu yang tadi di Lincoln, yang sebelah kanan tuh ya, yang warna merah. おそらくね、皆さんがジャカルタから、インドネシアから日本に来るときにはこの成田空港かこっちの羽田空港のどちらかで、日本に来ると思うんですけれども、どちらも高速バスで30分から40分で到着できる場所です。Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ke Jepang kan biasanya kalau ke Tokyo nyampainya di Narita Airport atau Haneda Airport ya, yang warna hijau itu ya. Nah, untuk menjangkau Nishikasai itu cuma perlu waktu 30 sampai 40 menit by bus. だからね、それから多分みんなが興味があるであろう渋谷とか秋葉原とか、そういうところも電車ですぐに移動ができるので、本当に便利な街です。Ya, jadi kalau misalnya yang teman-teman sudah pada sering tahu ya, misalnya Shibuya atau Akihabara, kalau mau ke tempat-tempat seperti itu pergi main bisa dijangkau dengan kereta. Jadi sangat praktis dan sangat cepat juga. だから遊ぶのは渋谷とか秋葉原、住んだり勉強するのは西葛西って覚えておいてください。Ya, jadi diingat-ingat ya kalau misalnya mau pergi main Akihabara atau Shibuya itu oke. Tapi kalau untuk tempat tinggal Nishikasa itu udah paling best. はい。Oke. それから、次ね、日本に行く理由、目的はもちろんね、日本語上手になりたいから行きますよね。Ya, jadi selanjutnya untuk tujuan kita belajar bahasa Jepang ya tentu saja supaya kita pintar bahasa Jepang ya kan. ということはしっかりちゃんと日本語の勉強ができて目的が達成できる学校を選びたいと思います。
Ya, jadi untuk itu kita perlu memilih sekolah yang benar-benar bisa memandu kita untuk belajar bahasa Jepang secara baik. どんな勉強ができるのか、ど Hmm. んなクラスメートと一緒に勉強ができるのか、インドネシアでの勉強の仕方とは何が違うのかなっていうところで、たくさんの先輩たちが期待を込めて東洋言語学院を選んでくれています。Ya, jadi banyak sekali siswa-siswa yang memilih Toyo Language School dengan mempertimbangkan gimana sih cara dia proses belajar mengajarnya, kemudian teman-teman seperti apa, siswa-siswa seperti apa yang bisa dijumpai di Toyo Language School, dan apa perbedaannya cara mengajarnya di Indonesia dengan yang di sana, seperti itu. でね、この日本語の力を効率的にしっかり伸ばしていけるのって、この4つが大切だと考えてます。Ya, jadi kalau misalnya mau mempelajari bahasa Jepang dengan secara efisien, itu ada 4 poin yang sangat penting. 一つずつ説明していきますね。Akan kami jelaskan satu persatu ya. まずこちらを見てほしいんですけれども、これね、N5、N4 っていうの、これ JLPT のレベルのを示しています。Ya, jadi yang pertama kita jelaskan dari tingkat JLPT. JLPT itu tes bahasa Jepang ya, tes kemampuan bahasa Jepang. Kita lihat dari sini ada N5, N4, dan seterusnya. どんな目標、皆さんがね、今思っている、想像しているどんな目標であっても、日本語の力を伸ばすっていうのが絶対必要になりますよね。Ya, jadi untuk tujuan apapun kalian belajar di Jepang, pasti diperlukan kita itu harus mempertinggi atau memperbagus skill bahasa Jepang kita. その一つ一つの目標、目的に対しての大体の目安、日本語これぐらい上手だったら、この目標を達成できるんじゃないかっていう目安をこちらで示しています。Ya, jadi untuk kira-kira level berapa sih yang saya perlukan untuk setiap masing-masing tujuan saya, misalnya gitu. Di sini kita sudah perlihatkan ya. まずね、例えばこの N4 のところでスタートファインディングエンプロイメント、就職活動を始められるレベルですね。求人票を読むとか、会社の HR の人と、コミュニケーションを取るとか、そういうことができる目安が N4 ぐらいっていうふうに定めています。Ya, jadi contohnya kalau misalnya mau mencari kerja, itu kita sarankan minimal punya level N4. Karena apa? Karena N4 itu dibutuhkan untuk kalian bisa mengerti rekrutmennya itu persyaratannya apa saja, kemudian bisa berkomunikasi dengan staf HR-nya di perusahaan Jepang sana, seperti itu. それからじゃあ N2 までをまず勉強して、その後の大学の進学に向けて準備を始める。Iya, kemudian kalau misalnya untuk mau yang ke university itu mungkin dibutuhkan N2 karena kita untuk persiapan masuk universitas dan mengikuti pelajarannya itu butuh level minimal N2. 大切なのはね、自分が今どこのレベルにいて、次どこを目指していけばいいのかっていうのをしっかり把握すること、正しく把握することがまず目標達成の第一歩です。Ya, jadi hal yang paling penting di sini adalah kalian harus tahu sekarang level saya ada di mana dan saya targetnya di level berapa. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya itu. それをね、助けてくれるのがこのシステム、JCT Education System っていうものになります。Nah, untuk membantu kalian semua, kita sudah punya sistem yaitu JCT Education System. ちょっと初めて聞く単語だと思うから分かんないと思うんだけど、これね、後でちょっと実は私ゲストを呼んでいるので、ゲストにね、このことは後で話をしてもらおうと思います。Ya, mungkin dari teman-teman semua banyak yang belum tahu ya apa sih JCT sistem ini. Nah, tenang saja, nanti kita akan undang satu guest yang akan menjelaskan kepada kalian apa sih tentang JCT tersebut. 楽しみにしててね。こういうのがあるんだっていうのだけ後で思い出してください。Ya, nanti kita info aja sedikit JCT, nanti kita akan dijelaskan sama guestnya ya. はい。それからね、マイティーチャーって呼ばれる存在が学校にはいます。Ya, kemudian ada yang namanya my teacher untuk kalian. このマイティーチャーもね、実際にちょっとゲストの人にどういう存在なのかっていうのを話してもらおうと思います。
Ya, nanti guest kami yang juga akan menjelaskan apa sih yang namanya My Teacher di sini itu. Gitu. それからね、じゃあシステムの話は後でちょっと詳しくするんだけど、次に大切だと思うのはカリキュラムですね。Ya, jadi itu tadi pembicaraan tentang sistem nanti akan kita jelaskan lagi. Selanjutnya adalah poin yang nggak kalah penting adalah kurikulum. 日本語って勉強して、たくさん漢字を覚えました。たくさん文法を覚えました。正しい、発音ができます。それで終わりでいいですか？ Ya, jadi kalau kita belajar bahasa Jepang ya, kita sudah banyak ingat kanji, bisa banyak grammar, kemudian bisa banyak vocab. Tapi apakah itu cukup? 東洋言語学院は、1000個漢字を覚えるより、日本語が使えるようになるっていうことを大切にしています。Ya, jadi kalau Toyo Language School itu memang mengingat kanji penting, tapi kita lebih berfokus pada bagaimana bahasa Jepang yang sudah dipelajari itu bisa dipakai. 先生がね、黒板とかにこういろいろね説明を書いたり、それをみんながこう勉強して書いて写したりっていうようなものではなくって、授業の中で先生と生徒、学生と学生同士でコミュニケーション、発信をして、しっかりと日本語を使えるように、教室の外でもね使えるようになってほしいっていうカリキュラムで授業を提供しています。Iya, kalau di Toyo Language School sendiri, itu style belajarnya bukan yang sensei atau gurunya itu nulis di papan tulis, terus murid-muridnya juga ikutan nulis, ngopi gitu ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya guru dan murid serta antar murid, baik di dalam pelajaran maupun di luar kelas, itu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan menggunakan bahasa Jepang. 特にね、これが特徴なんですけれども、4技能って言われる、聞く、話す、読む、書く、この4つのスキルを授業の中で全部ミックスします。Ya, jadi ini ada 4 skill yang perlu kita saling pakai satu sama lain juga ya. Itu ada mendengar listening, membaca reading, kemudian menulis writing dan berbicara ya. 例えばずっと教科書を読んで、それで1時間終わりではなくって、読んだものをクラスの仲間たち、クラスメートとディスカッションをしたりとか、聞いたことを例えば元にして作文を書くとか、そういう織り交ぜた授業を行って総合的に日本語力を伸ばしています。Ya, jadi kita mencampur semuanya ini supaya bisa dipakai semua ya dalam pelajaran. Misalnya, kita disuruh membaca suatu bacaan, kemudian kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kemudian kita mendengar, diajak untuk mendengar sesuatu, kemudian based on apa yang kita dengar, kita diajak untuk mengarang atau membuat tulisan seperti itu. Jadi supaya semua skill ini saling berintegrasi dan bisa dipakai. はい、ありがとうございます。そして次ね、この3つ目のポイント、クラスオペレーション大切にしています。Ya, yang selanjutnya adalah class operation-nya ya. クラスにね、東洋言語学院では20人クラスメートが全部でいます。Ya, jadi kalau di Toyo Language School itu satu kelas ada isinya 20 orang. 一人で勉強しているときにはできなかった勉強方法を試すことができるようになりますね。Ya, jadi kita bisa mencoba cara belajar yang kita nggak bisa saat kita belajar sendiri ya. で、その先輩たちがやっぱり学校を選ぶときには、評判Google の口コミとか、あとはね、Jエデュケーションさんからの紹介の内容っていうものを参考にしてるみたいなんだけれども、やっぱりね、TLS には先生が40人今います。Ya, jadi kita selalu untuk metode pelajarannya itu kita mereferensi dari semua yang ada dari J Education atau dari keadaan yang ada di sekitar ini. Kemudian untuk gurunya sendiri itu ada 40 orang di TLS. だからね、みんなは一人の先生から毎日授業を教えてもらうんじゃなくって、毎日違う先生から授業を教えてもらうことができます。Ya, jadi nggak cuma satu orang sensei aja yang akan mengajari kalian untuk setiap pelajaran, tapi akan ada berbagai macam guru yang akan mengajari kalian. で、どのね、先生もやっぱり質の高い授業を
皆さんにね、ご提供できるように、先生たちのために実はトレーニングもやっています。Dan kita juga mengadakan training supaya gurunya itu juga terus berkembang supaya bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik buat kalian. で、じゃあクラスの中ってどういう環境っていうと、こういう内訳です。ナショナリティがね、こういう内訳です。Kemudian kalau ditanya untuk kondisi kelasnya seperti apa sih, ada murid dari mana aja misalnya gitu ya. Nah, itu nationality-nya ada seperti di slide ini. これね、東洋言語学院のすっごい特徴的なところなんです。クラスの中に20人さっきクラスメートがいるよって言ったんだけど、最高ね、11カ国、11の国や地域から集まった学生がクラスの中にいます。Ya, jadi ini adalah salah satu kelebihan yang ada di Toyo Language School. Jadi kita itu dalam satu kelas kan tadi kita bilang ada 20 orang kan. Nah, di situ itu ada terdiri dari kira-kira siswa dari 11 negara seperti itu. やっぱりね、日本語をたくさん頑張ろうって思ってる学生が集まってるし、これだけ国がバラバラだと、やっぱりね、英語とかも通じなかったりするから、みんな一生懸命使っていこうっていうふうに頑張ります。Ya, jadi kan memang kita berkumpul ya, siswa-siswa itu tentu punya punya tekad yang sama untuk belajar bahasa Jepang, dan kalau misalnya negaranya sebeda-beda itu, kadang juga nggak bisa pakai bahasa Inggris, jadinya akhirnya semuanya harus pakai bahasa Jepang. 勉強以外のところでも、例えば新しいこう、ね、価値観とか新しい文化に触れるっていうところでいろいろね、お友達との関係を作っていけてるっていうふうに学生からも聞いています。Ya, dan untuk lingkungan belajarnya sendiri nggak hanya belajar bahasa Jepang aja ya, tapi karena kita berkumpul dari orang dari berbagai negara, kita bisa punya mindset yang baru, kita punya kesempatan untuk bersentuhan dengan budaya yang lain, seperti itu. はい。でね、最後の4つ目のポイントはね、これ、セルフスタディですね。Ya, kemudian untuk poin terakhir dari 4 poin yang tadi adalah self-study. 学校で勉強するのは、24時間のうちたった3時間だけなんですよ。Ya, jadi waktu belajarnya di sekolah TLS ini hanya 3 jam dalam 24 jam atau 1 hari. じゃあそれ以外の21時間、残りの21時間をどう過ごすかによって日本語に触れていく機会を自分自身で作っていけたりとか、日本語に触れる機会を自分で、コントロールするとか、そういうことができるようになりますよね。Ya, jadi kalian punya banyak waktu ya untuk sisa 21 jamnya ini ngapain aja, seperti itu kan. Nah, itu bisa kalian pakai untuk lebih memperdalam bahasa Jepangnya, bagaimana kalian bisa catch up kesempatan untuk pakai bahasa Jepangnya, seperti itu. 先輩からのアドバイスは、一つは日本人の友達を作る。Jadi saran dari siswa yang sudah ada di sana duluan ya, mereka bilangnya kamu harus punya paling nggak 1 teman orang Jepang. で、2つ目はね、アルバイトで日本人と一緒に働く。Yang kedua adalah kalian bisa coba untuk kerja part-time dengan orang Jepang. ちょっとここまではハードル高いかもしれないんだけど、3つ目はね、クラスメートと出かけるっていうのを挙げてくれてます。Kemudian yang terakhir adalah kita harus sering pergi-pergi sama classmate-nya atau teman sekelasnya. で、そうするとね、今インドネシアで勉強していることで、勉強している環境ではできないことが日本ではたくさん経験することができます。Ya, jadi kalau misalnya kita belajar di Indonesia kan untuk kesempatan-kesempatan tersebut kurang bisa kita rasakan ya, kurang bisa kita dapatkan. Jadi kalau misalnya belajar di sekolah bahasa Jepang di Jepang itu pasti bisa kita dapatkan. もちろんね、学校からもいろいろな自己学習のためのコンテンツっていうものをオンラインで提供しています。Dan tentu saja kalau di TLS ini kita juga menyediakan online konten untuk kita belajar-belajar sendiri. レベルごととか、それから語彙とか漢字とかリスニングとか、自分が勉強したいものをオンライン上のコンテンツから全部自分で好きなものを選んで、自分の今のレベルとかも関係なく挑戦したいものに挑戦することができます。Ya, jadi online content kita ini ada setiap per level dan per kategori ya. Per level N5 sampai N1, kemudian per kategori kayak vocab, kanji, verb, dan lain-lain. Jadi kalian bisa pilih misalnya
saya mau belajar apa sih, atau saya mau coba challenge belajar yang mana. Misalnya kalian masih N3 tapi pengen coba yang lebih atas di situ juga nggak apa-apa. Namanya juga kan coba challenge gitu ya. まあ、授業もそうだし、自分でのこう自己学習の成果として、今、東洋言語学院の一番最新の JLPT の結果がこちらです。Nah, ini adalah JLPT result dari murid-murid di TLS yang baru-baru ini ya. これが全国、全平均、全受験生の合格平均値で、これが東洋言語学院の合格率ですね。Iya, jadi yang sebelah kanan itu yang 30-an% itu adalah persentase kelulusan JLPT dari setiap negara ya, dari seluruh peserta di rata-rata. なのでね、やっ Sedangkan ぱり、 kalau sedangkan kalau TLS itu yang di tengah, yang warna merah, jadi lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Hai. で、やっぱりね、日本語上手になったら、次にやりたいことがあるはずなんですよ。 Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah punya skill bahasa Jepang yang bagus, pasti punya tujuan selanjutnya. で、それぞれの進路に向けて私たちは進路指導も行っています。 Dan tentu saja kita akan guide dan kita akan support untuk setiap tujuan yang kalian ingin capai. です。で、じゃあね、それの一つ一つちょっと全部ね、今日はご説明ご紹介ができないので、気になる人はね、ぜひね、J エデュケーションに問い合わせをしてください。 Cuman kan untuk hal ini kita nggak bisa jelaskan satu-satu ya. Kalau misalnya ada yang berminat, langsung aja tanya ke J Education, nanti akan dihubungkan dengan kami. はい。ではね、ちょっとお時間も残りがわずかなので、ちょっとね、私がさっき言ってたゲストをですね、ご紹介したいと思います。 Oke, karena ini waktunya udah nggak banyak lagi, langsung aja kita mau perkenalkan guest kami ya. はい。今ね、東洋言語学院で勉強中の皆さんの先輩です。アデリアさんです。こんにちは。Adeliaさん。はい。聞こえますか？聞こえる。ありがとう。は今日はアデリアさんもね、東京からログインしてくれてます。もう早速なんでね、自己紹介からお願いできますか？日本になんで行きたいかなって思った理由とか、なんで日本がいいかなって思った理由含めて、自己紹介お願いします。Hai. Jadi perkenalkan, namaku Adelia. Aku baru sekitar 2 bulan lah aku ini di TLS ini. Dan aku kesini itu karena ya mungkin kebanyakan orang di sini juga sama ya, karena ya mungkin suka anime atau suka manga, suka game gitu. Terus habis itu pengen coba belajar bahasa Jepang gitu. Kalau aku sih udah belajar bahasa Jepang di Indo lumayan lama. Habis itu kayak aku pengen level up lagi gitu, pengen nyoba bisa lebih gitu. Terus aku kesini gitu. はい、ありがとうございます。じゃあね、もう早速なんだけど、アデリアさんが、日本語学校を選ぶときに大切にしていたこと、これは絶対譲れないっていうことを教えてもらえますか？ちょっと先にチアさんに、質問を通訳してもらいます。 Jadi tadi Tanaka-san bertanya ya, untuk Adelia-san, apa sih yang menjadi pertimbangan ketika pilih sekolah bahasa? Jadi kalau aku sih ya sama seperti yang teman-teman yang di sini, aku kayak banyak lihat study fair gitu, dan ini kayak lihat punyanya Jaso, punyanya J Education, nah itu macam-macam. Terus yang pertama kali banget sih pasti lihat ini penjelasannya itu yang paling meyakinkan itu yang mana sih, dan aku cukup tertarik dengan TLS gitu. Habis itu terus jadi TLS itu ada seperti trial lesson gitu. Jadi kita itu bisa masuk ke kelasnya TLS secara online, habis itu kita bisa ikut ngerasain gitu. Oh, kelasnya seperti apa sih? Nah, terus aku ikut trial lesson itu, dan aku langsung tertarik aja gitu. Wah, ini pasti sekolah yang bagus gitu. Sekolah yang worth it buat aku masuk gitu. Jadi itu sih kayak paling utamanya.
そうですね。TLS さん、いろんなフェア見に行って、で、TLS さんの、なんでしょう、宣伝とか見て、で、トライアルレッスンも参加していただいて、そこで、やっぱり、TLS はいい学校だなっていうイメージでしたね。ありがとうございます。はい。実際にね、そう、アデリアさんは、トライアルレッスンをね、受けて、うちの授業がいいなって思って決めてくれてましたね。Hai. Iya, OK です。jadi karena trial lesson itu ya, jadi berpikir bahwa TLS ini emang dirasa-rasa oke juga ya, baik juga gitu. そしたらさ、アデリアさんさ、実際にじゃあ授業の内容もそうなんだけど、その授業をよりこう、なんだろう、効率的にというかさ、自分の日本語を効率的に伸ばすためのこの JCT のシステムなんだけど、JJM 受けて、で、カウンセリングと、目標設定、この流れについてどう思うかっていうのをちょっと説明してもらっていい？ Iya, jadi Adelia Sang bisa minta tolong dijelaskan mengenai JCT sistem ini seperti apa sih? Ini kan sistem yang dibuat supaya kita bisa belajar bahasa Jepang secara efisien. Nah, untuk dari pengalaman Adelia Sang sendiri seperti apa? Nah, jadi sebelum masuk itu nanti kita ada namanya JJM itu. Jadi seperti tes. Tesnya online sih. Ya ABC-an gitu kayak JLPT gitu. Nah, terus ntar kita jawab itu nanti ada tuh hasilnya kayak oh kamu berarti itu agak lemah di bagian grammar ya, di bagian bumpo. Oh, kamu agak lemah di bagian dokai, di bagian reading atau eh, oh, kamu untuk bumponya itu mungkin levelnya udah bisa sampai N3 atau N4. Jadi di situ ada levelnya gitu di JJM. Oh, ini soal level N5, ini N4, N3, N2 seperti itu. Nah, terus dari hasil itu nanti kita itu ada yang namanya counseling. Nah, counseling ini tuh bareng sama my teacher kita. Anggap aja kayak wali kelas. Sama wali kelas kita habis itu nanti di situ kita dijelasin gitu kayak, oh levelmu itu tuh udah sepadan dengan kelas ini gitu. Jadi kamu lebih baik masuk ke kelas ini aja biar kamu lebih maksimal gitu belajarnya selama 1 semester ke depan. Jadi ini tiap semester nanti ada ini untuk tes JJM-nya ini. Nah, terus ntar habis waktu di counseling itu kita ditanyain kayak targetmu apa? Kamu oh kamu lemah di sini. Oke, berarti kamu mau fokus di sini ya untuk semester ini kayak gitu. Nanti kita bisa konsultasi sama sama wali kelas kita sama my teacher kita. そうですね。やっぱりJJM で自分今のスキルを分析して、で、マイティーチャーと相談してターゲットを決めるっていう、順番ですね。うん、そう、それで結局さ、アデリアさんはどう？今日本に来て2ヶ月ぐらいだよね、経つけど、実際にこう TLS の授業とかこういうシステムを受けて、自分成長したしって思う Ya, TLS jadi の gimana そう kalau で成長し Adelia たこ Sang kan と。 udah mulai belajar 2 bulanan ya di TLS ini ya. Gimana? Apakah sudah merasa mulai adanya perkembangan dalam bahasa Jepangnya? Nah, berkembang banget sih. Yang pertama itu yang pasti speaking sih. Jadi kayak kalau di Indo kan mau ngomong bahasa Jepang juga sama siapa gitu kan. Jadi bingung kan pasti. Nah, kalau di sini itu seperti tadi yang udah dijelasin dikit ya. Jadi di kelas itu kita nggak cuma, oh oke, materi hari ini, habis itu terus udah gurunya jelasin, oke selesai gitu. Nggak kayak gitu sih. Jadi habis kita dijelasin, misal, oh ada kita belajar grammar baru nih. Oh oke, terus gimana sih cara pakainya gitu. Terus ntar kita disuruh jadi grup, misal bertiga atau berempat gitu. Atau mungkin nama teman sebelah meja yang semeja gitu kan. Terus kita diajarin buat, oh yuk kita coba pakai latihan conversation menggunakan grammar itu gitu. Jadi kita nggak cuma dapat, oh oke, aku tahu grammar baru ini. Tapi kita juga, oh yuk, gimana sih cara ngomongnya? Gimana sih itu kalau dipakai itu kayak gimana sih? Jadi ada speakingnya juga kan. Jadi tiap hari kita juga dipaksa lah untuk ngomong bahasa Jepang gitu. はい。はい、そうですね。結構成長したと思いますって言ってましたね。結構やっぱり、言われたことを覚えるだけじゃなくて、やっぱり、新しい文法を学んで、で、使えるようにシステムができてるから、そうだよね。しかいいです。もアデリアさんさ、今選択授業で
日本人のゲストと話してるよね。Hai. Iya. Sekarang dia juga ini ya, ada elektif mata pelajaran pilihan gitu ya. Dan sekarang kayak ngobrol sama guest orang Jepang gitu ya. ちょっとその話してあげて。 Iya, coba dijelasin dong gimana sih pengalamannya. Nah, jadi di sini itu agak agak seperti kuliah ya. Jadi kayak mulai semester ini tuh kita bisa ngambil 3 kelas itu bebas. Kita mau ngambil yang mana, itu yang kita paling tertarik. Entah yang kita pengen latih lagi, kayak misal buat bumpo atau grammar gitu, reading ada. Tapi aku sih milihnya kebanyakan yang berhubungan dengan speaking. Nah, di situ ada elective class itu yang kita bisa ngomong langsung, ngobrol langsung sama orang Jepang asli gitu. Nah, jadi ntar kita dikasih tema gitu kayak, oh ya udah tema hari ini misal Natsu de yatte mitai koto. Oh, summer ini pengen ngapain aja sih gitu. Terus ntar kita bisa ngobrol gitu sama orang Jepang asli. Dan itu cuma satu grup itu kan 2 atau 3 orang aja kan. Jadi kita bisa intens gitu ngobrolnya sama orang Jepang kayak, oh kalau di Jepang tuh kayak gini toh. Kalau misal waktu summer tuh, oh ngelakuinnya ini aja. Oh kalau misal eh kalau Ryoko, kalau misal mau jalan-jalan tuh kemana aja sih? Nanti kita dikasih rekomendasi gitu sama orang Jepang. Oh. Jadi kita juga latihan speaking, kita juga latihan listening gitu. Mantap. そうですね。選択授業は結構いろいろできますね。アデリアさんは、会話系を選んだんだけど、やっぱり、日本人、直接触れると、あと、会話だけじゃなくて、聴解もちゃんと、上達できることになりました。そうだね。そう。学校の先生じゃなくて、その地域のね、江戸川区の西葛西の田舎じゃないんだよ、地域の人が学校に来てくれて、こうやって学生と一緒に会話をするっていうことに挑戦をしてくれてます。Iya, jadi kalau di sini tuh untuk orang Jepangnya tuh bukan dari teachernya, bukan dari gurunya, tapi orang-orang yang ada di sekitar sana, bukan orang yang desa ya, tapi orang-orang di area sekitar sana, seperti itu. でね、勉強のことは本当にトライアルもあるし、アデリアさんが言ってくれたようにやっぱり体験しないと分かんないこともあると思うから、ぜひねちょっと試したいですっていう人は J Education のスタッフさんに連絡をしてください。Iya, jadi seperti yang sudah dikasih tahu dari Adelia Sang tadi, kalau misalnya mungkin kita nggak ikut trial, bisa jadi kita nggak tahu kan seperti apa sih cara bekerjanya atau cara mengajarnya. Jadi kalau misalnya ada yang minat, ikut trial lesson, langsung aja hubungi J Education. それからね、やっぱり住む場所とかも、やっぱ生活のところもね、皆さん気になると思うので、ちょっと時間が残りわずかなので、アデリアさん、寮での生活の話をぜひ皆さんにお願いします。Ya, jadi tentu saja selain itu kita juga akan mikirin tentang tempat tinggal, gimana ya untuk tempat tinggal di sana. Jadi minta tolong dijelaskan dari Adelia Sang gimana sih pengalamannya. Nah, kalau aku sih di dorm itu di bagian Minamikasa ya, kalau aku. Aku milihnya yang private room sih. Tapi ya oke-oke aja. Ya gimana? Enak sih. Jadi kayak deket Nyaman ya? juga sama sekolah, nyaman, deket sama sekolah. Jadi itu juga deket sama bus stop kan. Jadi ya udah tinggal naik bus aja ke sekolah itu 13 menit kan ya. Habis itu juga di deket situ ada supermarket sama ada drugstore kalau yang dormku. Jadi ya nyaman banget. Terus ya udah kalau misal weekend tinggal naik bus lagi ke station. Kalau aku Kasai lebih deket sama Kasai Station sih. Tinggal ke situ. Habis itu udah kalau mau main ke Akiba bisa, main ke Shinjuku, Shibuya bisa. とても快適なお住まいみたいで、いろんな、駅とかも近いし、あとスーパーも近いので快適です。住みやすいよね。静かだしね。Hai. Iya, lingkungannya juga tenang juga sih ya. あとはね、多分ね、外国で生活をしていて一番心配なの多分体調、体のことだと思うんだけれども、東洋言語学院は病院、クリニックとも提携しているので、留学生はこの2つ、内科と歯科はタダです。Iya, jadi mungkin yang salah satu poin yang dikhawatirkan ketika kita study abroad itu adalah kesehatan ya. Nah, jangan khawatir kalau misalnya studi di TLS itu untuk internal medicine sama dentist itu free.
untuk diperiksanya ya. Untuk obatnya sih bayar. そうね、アデリアさんもね、ちょっとね、体調悪くなっちゃったんだよね。 Sempat sakit juga ya Delia Sang. Iya, betul. Seminggu ke sini langsung sakit. Oh, 1そう週間すぐ病気になっちゃった。ねえ、でもこういうのがね、あるとやっぱり安心ですね。 Iya, tapi kalau ada yang seperti ini kan udah nggak khawatir lagi ya. Jadi nggak bingung mau kemana. うん、それ以外にもね、初めて日本に来てわからないこととかたくさんあると思うので、こういうサポートも行ってます。 Ya, jadi tentu saja kalau kalian pertama kali datang ke Jepang kan pasti nggak tahu kan seperti apa tuh Jepang harus bagaimana. Nah, nanti kita bisa support di poin-poin seperti ini. うん、アデリアさんこれほとんど使ってるよね。 Kayaknya Adelia Sang pakai semua ya di supportnya. Pakai semua. Saya pakai semua. どう実際使ってみて。 Iya, setelah pengalaman Hmm. gimana nih setelah pakai support dari kami? Ya itu sih praktis banget sih. Ini semua aku udah pakai dan ini kan sekolah pakai aplikasi Teams ya, itu aplikasinya Microsoft gitu kan. Jadi kita bisa kontak langsung di sana kalau misal kita ada masalah kayak itulah. Waktu itu aku sakit itu aku langsung bisa kontak gitu sama ke gurunya, ke bagiannya. Kayak aku sakit bisa minta tolong nggak buat diaturin reservasi ke klinik gitu. Gampang. すごく便利だそうですね。よかった、みんな安心してください。 Jangan khawatir, jadi ya banyak sekali support yang kita bisa tawarkan. そしたらね、今日せっかくこうやってアデリアさんが日本での生活の話をたくさんしてくれたので、ちょっとね、最後に日本に来ての生活総括でもう TLS にこうの自慢したいこととか、これから日本に行きたいって思ってる人たちにちょっと応援のメッセージをお願いできますか？ Iya, minta tolong Mbak Adelia untuk pesannya sama teman-teman yang dengerin di sini, apa sih yang enaknya kalau hidup di Jepang seperti itu supaya mereka juga semangat. Jadi yang pertama ya lingkungannya beda banget ya kan namanya juga Jepang gitu lingkungannya beda banget kita di sini bisa pakai ya bahasa Jepang yang menurutku teman-teman sekarang itu pengen untuk belajar pengen untuk pakai di sini bisa pakai beneran habis itu bisa dapat teman-teman dari luar juga temanku juga ini orang Cina sama orang Hong Kong yang aku lagi deket nah terus juga kalau TLS itu ya beda aja gitu kurikulumnya jadi cobain aja deh. Paling nggak trial lesson dulu cobain kayak gimana sih memang kalau misal penasaran gitu cobain aja gratis kok. Nah, jadi ya aku tunggulah di sini di TLS. ここでお待ちしております。ぜひね、日本でね、TLS で会いましょうね、皆さん。 Ya, kita ketemu di TLS Jepang ya. OK です。ちょっとね、そしたら、こちらで最後なんですけれども、今日のこの説明聞いて、もっと TLS のこと知りたいなとか、思った人はね、ぜひね、このQR コード J Education につながりますので、J Education の方に連絡をしてください。 Ya, jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk daftar ke TLS, pengen daftar, silakan langsung ke QR Code ini akan nyambung ke J Education langsung ya. はい。ちょっといくつか質問ももらってるみたいなんだけど、マリアさん、ちょっとね、難しいかな、時間。ごめんね。すみません。一つ、二つぐらいちょっと質問を確認させていただきます。はい。Mbak, ini tolong dibantu pertanyaan dari Clarissa. Kalau misalnya mau short term 6 bulan saja, apa bisa dengan visa student? Misalnya visanya 1 tahun, tapi cuma mau belajar 6 bulan. Lalu dalam 3 bulan, 6 bulan itu apa cukup jika dari N3 bisa mencapai N2? 3 bulan, 6 bulan. Aku ambil yang 6 bulannya ya. Oke. はい。先ほどの質問はクラリサさんからの質問なんですけども、例えば6ヶ月くらい、ちょっと勉強したいと思います。そのなんか学生ビザで行けますか？例えば1年の学生ビザなんだけど、勉強する期間は6ヶ月にしたいっていうことが可能ですか？で、それって6ヶ月の間にどれくらい日本語能力が伸ばせるんですか？っていう質問でした。わかりました。基本的には東洋言語学院は今画面に出ているこの4回の入学のタイミングで6ヶ月っていうコースはないので、どこかのコースに入って退学をするというイメージになります。
Iya, jadi sebelumnya kalau kita itu memang course-nya tuh hanya ada 4 ini, jadi memang belum ada yang periodenya hanya 6 bulan. Jadi mungkin caranya adalah kalian coba masuk dulu ke yang mana aja, kemudian nanti berhenti di tengah gitu mungkin ceritanya. まあ退学って呼ばないで私たちは修了っていうふうに呼んでますけど、 jadi kita nggak bilang berhenti di tengah sih, mungkin lebih ke diselesaikan gitu pendidikannya. で、まあ日本語のね力は私たちの場合は1学期3ヶ月が1個レベルアップができるカリキュラムになっているので、全くゼロから始めた場合は半年間で M4 ぐらいまで終わるっていうイメージです。 Iya, jadi kalau di kurikulum kita itu dalam 3 bulan kita bisa naikkan 1 level. Jadi kalau misalnya in case kalian belum bisa, masih dasar gitu ya, bisa bahasa Jepangnya, kalau 6 bulan bisa naik 2 level, N5, N4 jadinya N4. Oke. Seperti itu Mbak Amalia. はい、ありがとうございます。はい、それでは、もう時間になりましたので、はい本日のセミナー、どうもありがとうございました。ありがとうございましありがとうございましたた。アデリアさんもありがとう。ありがとうございました。 Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Oke, baik karena